Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibu Eti Suryati sebagai guru pembimbing dari SD Negeri Pasir Tengah, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung. Kali ini saya akan mereview sebuah buku cerita novel yang berjudul Perjalanan Pembuktian Cinta. Penulis Nusaibah Azahra, ilustrator Vicky Ahmad, editor Wiwi Waluyo, penerbit PPA Institut Sentra Residence Komersial Pak 2 nomor 15, tebal 329. Di mana di sini saya mereview dengan menggunakan teknik AI. Dalam AI ini ada 3 kegiatan, yaitu ada alasan, isi buku, dan hikmah. Mengapa saya memilih buku ini? Alasannya karena buku ini menurut saya isinya sangat menarik, inspiratif, dan sangat menyentuh hati. Di mana cerita ini menceritakan tentang perjalanan hidup si pengarangnya itu sendiri, yaitu Nusaibah Azahra. Nusaibah Azahra adalah seorang perempuan yang sangat taat agama, dan dia juga ketika dari sekolah S menengah sudah menyenangi dunia literasi. Isi buku ini menceritakan perjalanan Nusaibah yang diawali dengan Nusaibah dihadapkan kepada 2 pilihan ketika mau melanjutkan kuliahnya. Dia harus memilih antara Universitas Kedokteran dan Universitas Hafiz Quran. Maka dia melakukan sholat istikharah, dan jawabannya adalah dia masuk Universitas Hafiz Quran. Maka dia memasuki perkuliahan Hafiz Quran. Dia bertekad dengan senang hati, dan dia akan dengan karena Allah Ta'ala dia akan melaksanakan semua kehidupannya karena Allah. Tapi ketika dia memutuskan untuk kehidupannya karena Allah, tiba-tiba percobaan pun datang. Ayahnya menyuruh Nusaibah untuk menikah dengan seorang lelaki yang sudah beristri. Dan Nusaibah sangat sedih sekali, tetapi dia dengan rasa bimbang dia melakukan lagi sholat istikharah, dan di hasil istikharah dia mendapat jawaban harus menerima pernikahannya dengan lelaki yang bernama Sakti Subagjo itu. Dengan secara diam-diam maka mereka pun menikah. Disinilah awal tragedi dari kehidupan Nusaibah. Setelah menikah, tidak lama kemudian Nusaibah hamil. Dan dia, karena mereka tidak tahu, mereka menyangka bahwa Nusaibah hamil duluan, dan dia dicap sebagai wanita yang tidak berakhlak. Maka Nusaibah dikeluarkan dari universitas tersebut. Ayahnya pun dikeluarkan dari pekerjaannya. Dia dikeluarkan dan diusir, sehingga mereka tidak mempunyai rumah. Akhirnya mereka tinggal di sebuah gubuk milik teman ayahnya. Tiba-tiba istri Pak Subakti juga datang kepada Nusaibah. Dia melabrak dan memarahi habis-habisan. Dia menyebut Nusaibah sebagai pelakor, dan Nusaibah sangat sedih sekali. Semenjak kejadian itu, suaminya tidak pernah datang kembali. Nah, tidak lama kemudian Nusaibah melahirkan. Untuk melanjutkan kehidupannya, untuk mengurus anaknya dan keluarganya, Nusaibah mencari pekerjaan. Sudah beberapa tempat dia bekerja, tapi tidak lama karena citranya yang sangat jelek, karena dia sebagai orang istri perempuan yang tidak berakhlak. Tidak lama kemudian
dia mendengar bahwa suaminya sapi sebagian meninggal dunia. Dengan hati yang mulia, dia dan keluarganya datang ke rumah istri Pak Susasakti dengan alasan untuk mengucapkan belasungkawa. Tapi apa yang diterimanya? Dia dimarahi karena disangka dia mau meminta harta warisan. Maka mereka pun pulang dengan rasa sedih. Maka Nusaibah mencari pekerjaan kembali dan sampailah dia bekerja di sebuah pesantren Hafiz Al-Quran. Tetapi tidak lama kemudian dia keluar lagi karena dicap sebagai orang yang seorang pelakor, dan akhirnya dia bekerja di sebuah penerbit buku, di mana yang mempunyai penerbit buku itu adalah temannya sendiri ketika dia SMA yang bernama Randy. Dan Randy sebenarnya dari dulu itu sudah naksir kepada Nusaibah, dan akhirnya Randy mau melamar Nusaibah, tetapi keluarganya tidak menyerestui dan tidak menyetujuinya karena dia mendengar cerita bahwa Nusaibah itu adalah orang yang kelakuannya jelek. Tapi akhirnya keluarga Nusaibah merestui hubungan mereka, dan mereka pun akhirnya menikah. Sampai akhirnya Nusaibah dan Randy hidup bahagia bersama anak-anaknya. Nah, itulah cerita tentang Nusaibah. Hikmah dari cerita ini adalah sebesar apapun masalah yang kita hadapi, kalau kita menjalaninya dengan rasa ridho, ikhlas, dan sabar, maka semua akan terselesaikan dengan baik. Dan jangan pernah kita berpaling kepada Allah, tetap berprasangka baik kepada siapapun, dan jangan apalagi kepada Allah, karena Allah Maha mengetahui dan lebih tahu apa yang terbaik bagi umatnya. Sekian review dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.